Oke, kita bahas sesuatu yang super penting ya, tapi sering banget dianggap tabu. Jadi gini, cari bantuan profesional buat kesehatan mental itu sama sekali bukan tanda lo lemah. Justru sebaliknya, itu nunjukin kalau lo itu kuat, lo berani, dan yang paling penting, lo peduli sama diri lo sendiri. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak kejebak di satu putaran kesedihan yang nggak ada habisnya? Cemas terus-terusan atau ngerasa hampa sampai buat gerak dari kasur aja rasanya butuh tenaga sealam semesta. Kalau lo pernah atau lagi ngerasain ini, lo nggak sendirian, sumpah. Lihat angka ini, 9,8%. Ini bukan cuma statistik acak loh, ini data resmi dari Kemenkes. Artinya, hampir 1 dari 10 orang di Indonesia di umur-umur kita ngalamin hal yang persis sama kayak yang lo rasain. Jadi, perasaan lo itu valid banget. Nah, terus pertanyaannya, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat minta tolong? Gimana kita bisa bedain antara, ini mah galau biasa, sama, oke, kayaknya gue butuh bantuan profesional deh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ada satu patokan gampang yang bisa lo ingat-ingat. Namanya aturan 2 minggu. Simpelnya gini, kalau rasa sedih, cemas, atau apapun yang ngeganggu lo itu bertahan lebih dari 2 minggu, non-stop, itu udah lampu kuning. Itu sinyal dari badan dan pikiran lo buat cari bantuan. Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya. Tanda-tanda kritisnya apa aja? Pertama, mood swing yang parah banget. Dari yang marah meledak-ledak, tiba-tiba jadi sedih banget sampai nggak bisa fungsi. Terus, lo mulai narik diri dari teman-teman dan keluarga. Dan yang ini, tolong perhatiin, ini paling kritis. Kalau udah muncul pikiran buat nyakitin diri sendiri. Terakhir, semua hal jadi kerasa berat. Susah fokus, hobi yang dulu disuka sekarang jadi malesin. Gue mau ulangin sekali lagi, dan gue serius banget soal ini. Kalau lo, atau mungkin temen lo, punya pikiran buat nyakitin diri sendiri atau orang lain, ini darurat medis. Jangan nunggu, jangan mikir 2 kali. Langsung pergi ke IGD rumah sakit terdekat. Keselamatan lo itu nomor 1. Titik. Oke, anggap lo udah mantep nih mau cari bantuan. Keren. Langkah pertama yang paling berat udah lo lewatin. Tapi terus ke siapa ya? Psikolog atau psikiater? Bedanya apaan sih? Pasti bingung kan? Tenang, tenang. Kita bakal jelasin satu-satu biar lo dapat gambaran. Coba bayangin psikolog itu kayak coach atau pelatih buat pikiran lo. Mereka bakal ngebantu lo lewat ngobrol, lewat terapi, buat ngenalin pola pikir dan emosi lo. Mereka juga bisa ngelakuin tes psikologi buat ngasih diagnosis. Tapi ingat ya, mereka bukan dokter medis, jadi mereka nggak bisa kasih resep obat. Nah, kalau psikiater ini beda. Mereka itu dokter. Beneran dokter yang lulus dari sekolah kedokteran, terus ngambil spesialisasi ilmu kesehatan jiwa. Karena mereka dokter, mereka bisa ngasih diagnosis, bisa ngasih terapi, dan yang paling ngebedain, mereka bisa ngasih resep obat, kayak antidepresan kalau emang dibutuhkan secara medis. Jadi biar gampang, intinya gini, lo bisa ke psikolog kalau masalahnya lebih ke pola pikir, trauma, atau kecemasan yang skalanya ringan sedang. Kalau lo lebih butuh teman ngobrol buat ngebongkar masalah, nah lo ke psikiater kalau gejalanya udah berat. Misalnya ada unsur biologis yang kuat kayak di bipolar atau skizofrenia, atau kalau terapi ngobrol aja udah nggak cukup. Kadang kombinasi keduanya itu yang paling efektif. Sekarang, kita ngomongin musuh terbesar kita semua dalam hal ini. Stigma. Iya kan? Kenapa sih di zaman sekarang ngomongin kesehatan mental tuh masih suka dianggap aneh? Kenapa banyak banget orang yang butuh bantuan tapi diam-diam aja karena takut dijudge? Lihat deh data ini. Bikin miris. Dari hampir 10% populasi yang punya gangguan, cuma 8% dari mereka yang benar-benar cari dan dapat pertolongan. Jomplang banget kan? Itu artinya ada jutaan orang di luar sana yang berjuang sendirian. Dan itu semua gara-gara stigma. Kenapa ya stigma ini kuat banget? Akarnya tuh macam-macam. Masih banyak banget yang mikir kalau masalah mental itu bukan penyakit, tapi karena karakternya lemah. Ada juga yang ngaitin sama kurang iman atau kurang ibadah. Plus, media kadang juga nampilin orang dengan gangguan jiwa secara negatif. Semua ini numpuk, bikin orang jadi takut. Coba dengerin analogi ini. Ini keren banget buat ngelawan stigma. Orang diabetes butuh insulin buat ngatur gula darahnya kan? Nggak ada tuh yang bilang mereka lemah atau kurang iman. Nah, sama aja kayak depresi berat. Otak butuh bantuan buat nyeimbangin zat kimianya. Ini tuh murni masalah medis. Sesederhana itu. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang paling praktis. Gimana caranya? Langkah konkretnya apa aja sih buat mulai perjalanan ini? Nih, kita kasih roadmap-nya biar nggak bingung lagi. Sebenarnya, alur resminya tuh udah ada. Dan sebenarnya cukup simpel. Langkah pertama, lo bisa datang ke puskesmas terdekat. Di sana nanti ada screening awal.
Kalau emang dirasa perlu, lo bakal dirujuk ke rumah sakit umum yang ada poli jiwanya. Atau, untuk kasus yang lebih spesifik, bisa langsung ke rumah sakit jiwa. Jadi, mulailah dari fasilitas kesehatan terdekat lo. Nah, ini kabar baiknya. Mungkin lo khawatir soal biaya, kan? Tenang, konsultasi sama psikolog atau psikiater di fasilitas kesehatan rujukan itu di-cover sama BPJS. Bahkan untuk kasus darurat yang butuh rawat inap di RSJ pun dijamin. Jadi jangan sampai masalah biaya jadi penghalang buat lo jadi lebih baik. Biar lo makin kebayang, ini beberapa contoh rumah sakit jiwa milik pemerintah yang jadi rujukan nasional. Ada di Jakarta, di Bogor, Magelang, Malang, Semarang. Fasilitasnya itu beneran ada, nyata, dan siap buat ngebantu. Lo nggak sendirian. Sebelum kita selesai, gue mau lo inget angka ini baik-baik. 9 dari 10. 9 dari 10 orang dengan depresi bisa pulih total dengan penanganan yang tepat. Angka ini gede banget. Artinya, harapan itu sangat-sangat nyata. Pemulihan itu bukan cuma mimpi, tapi sebuah kemungkinan yang sangat besar. Pada akhirnya, bola ada di tangan lo. Semua informasinya udah ada, jalannya udah dibukain, dan harapan buat sembuh itu ada. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya gue sembuh, tapi lebih ke, kapan gue mau mulai perjalanan gue untuk jadi lebih baik? Langkah pertama itu bisa dimulai hari ini, sekarang juga.